Saya guru di SMP Negeri 42 Bandar Lampung. Langsung ke pertanyaan aja Bapak ya. Yang pertama Pak, sudah berapa lama Bapak mengajarkan mata pelajaran bahasa Lampung di Madura ini? Kurang lebih sudah 2 tahun. Bagaimana gambaran umum kemampuan siswa dalam memahami aksara Lampung Pak? Kalau aksara Lampung, mereka mungkin paham induk hurufnya, tetapi pada saat penggunaan anak huruf, terutama pada nengen atau matiin induk hurufnya itu agak kurang, karena mereka kadang keliru anak huruf atau pakai nengen gitu. Selanjutnya Pak, kesulitan apa yang paling sering Bapak temukan saat kita belajar membaca dan menulis aksara Lampung? Ya seperti itu, kesulitannya mereka kurang hafal anak-anak hurufnya. Ini Bapak mengajar kelas berapa sih? Kelas 7 dan 8. Selanjutnya Pak, apakah siswa mengalami kesulitan dalam memahami kosakata? Kalau kosakata mereka mungkin paham yang umum-umum saja. Cuman kalau kosakata yang agak sulit mereka kurang paham. Sulit dan jarang didengar ya Iya. Pak? Faktor apa saja yang menurut Bapak menyebabkan siswa ini kesulitan memahami aksara dan kosakata bahasa Lampung? Mungkin karena di lingkungan sini kebanyakan sukunya bukan dari suku Lampung, kebanyakan dari suku Bugis. Dengan orang tua di sini kayaknya dari SD emang kurang materi-materi bahasa Lampungnya. Dengan faktor utamanya dari iklimnya, jadi hari-harinya mereka tidak menggunakan bahasa Lampung. Dari latar belakang dan lingkungannya ya Pak. Bisa Pak, bagaimana nih respon siswa ketika dihadapkan pada materi aksara Lampung? Apakah mereka terlihat antusias atau cenderung kurang tertarik? Lumayan antusias, mungkin 50% 50%. Ada yang Kira-kira media pembelajaran apa yang selama ini Bapak gunakan dalam pembelajaran bahasa Lampung, khususnya materi aksara dan kosakata? Untuk selama ini mungkin memakai buku cetak dengan menggunakan metode ceramah dan demonstrasi. Sesekali menggunakan proyektor. Apakah media yang tersedia saat ini sudah cukup membantu siswa mengatasi kesulitan memahami aksara dan kosakata bahasa Lampung? Media yang tersedia saat ini sudah cukup membantu siswa dalam mengatasi kesulitan mereka aksara dan kosakata bahasa Lampung? Sepertinya kurang cukup ya. Mungkin kalau ada masukan media-media yang lebih menarik, mungkin games atau apa bisa. Untuk saat ini kayaknya masih kurang cepat nangkepnya. Selanjutnya Bapak, inovasi atau pendekatan pembelajaran seperti apa yang menurut Bapak paling efektif untuk mengatasi kesulitan siswa dalam memahami aksara dan kosakata? Inovasi atau pendekatan pembelajaran seperti apa? Mungkin anak-anak ini kalau sekarang lebih tertarik dengan games. Mungkin nanti ada inovasi menggunakan handphone mungkin seperti aplikasinya Pak Novia Studio LPG. Mungkin nanti kedepannya bisa aksara Lampung dimasukin ke aplikasi tersebut. Iya Pak, apakah ada perbedaan tingkat kesulitan antara siswa yang berasal dari keluarga penutur bahasa Lampung dengan yang tidak? Bagaimana Bapak? Oh ya, itu sangat berpengaruh sekali.
Contohnya ada kelas 81 si Nuriza. Nuriza itu anak dari keluarga ayah dan ibunya berasal dari suku Lampung. Jadi nilai bahasa Lampungnya otomatis dia besar di atas KKM karena baik dari aksara dan kosakatanya dia hafal. Ya dibanding yang dari suku Bugis. Selanjutnya Pak, bagaimana nih peran sekolah dalam mendukung pembelajaran bahasa Lampung khususnya terkait ketersediaan buku teks, modul, serta referensi aksara Lampung? Kalau sekarang hanya menggunakan buku cetak bahasa Lampung dan jumlahnya mungkin belum mencukupi, jadi hanya satu buku untuk 2 siswa. Tidak, hanya dipinjemin dari perpus. Yang terakhir Pak, saran atau arahan apa yang Bapak miliki terkait pengembangan media atau metode pembelajaran bahasa Lampung ke depannya? Ke depannya kalau bisa dinas pendidikan memfasilitasi guru-guru atau melakukan seminar-seminar terkait pembelajaran bahasa Lampung ini karena banyak siswa yang kurang paham dan kami juga bingung terkait pembelajaran kalau hanya dari buku saja. Bapak sendiri jurusannya? Kalau saya jurusan seni budaya, kebetulan di sini belum ada guru bahasa Lampung, jadi masih merangkak. Sekian ya Pak wawancara dari kami ucapkan terima kasih banyak atas waktu dan datanya, sumbernya. Sama-sama. Sudah Pak. Oke. Tangan di sini. Nama? Ya. Rata-rata kendalanya latar belakang ya Pak. Belakang sama gurunya kurang. Terima kasih ya Pak. Oke. Di sini juga menerima kalau mau jadi guru bahasa Lampung. Boleh. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Safira Maulana, Ibu dari Universitas Lampung, Prodi Pendidikan Bahasa Lampung. Nah, di sini boleh tanya namanya siapa? Saya Akila Cinta Ramadan. Pakai Q. Ya. Cinta Ramadan. Terus ya namanya. Kelas? Kelas 71. Ibu mau wawancara tentang problematika yang ada di sekolah ini yang kamu alamin. Langsung aja ya, Ibu tanyain satu-satu. Yang pertama, apakah kamu suka belajar bahasa Lampung dan apa alasannya? Ya, suka karena bahasa Lampung itu seru dan menyenangkan. Bagian dari pelajaran bahasa Lampung yang menurut kamu paling sulit itu apa? Atau aksaranya kah, kosakatanya kah, atau ada yang lain? Perkosakataannya sih, kosakatanya ya, karena belum terbiasa ya. Terus saat kamu melihat tulisan aksara Lampung, apakah kamu langsung bisa membacanya atau masih bingung? Ceritain coba pengalaman kamu untuk baca aksara Lampung. Kadang kalau baca itu ya yang misalnya mudah bisa sih. Oh ya, kayak yang bisa kayak yang diulang gitu, kayak pipi gitu misalnya. Ya. Kemudian apakah ada huruf atau bentuk aksara Lampung yang menurut kamu itu paling susah atau sulit diingat, sulit ditulis gitu? Huruf apa itu? Mungkin kebanyakan kelok-keloknya gitu.
Atau udah hafal semua? Hafal. Hafal semua ya? Terus lanjut, ketika guru menjelaskan kosakata baru dalam bahasa Lampung, apakah kamu langsung paham artinya atau perlu waktu lama untuk mengingatnya? Perlu waktu lama. Perlu diulas terus ya? Iya, biar nggak lupa juga. Iya. Kemudian, apakah di rumah atau di lingkungan kamu ada yang sering menggunakan bahasa Lampung? Dan apakah itu membantu kamu dalam belajar? Ada, karena keluarga saya rata-rata pakai bahasa. Oh, keluarganya rata-rata sebuah Lampung. Berarti bisa dong bahasa Lampung. Sedikit-sedikit ya. Ngebantu nggak itu kalau misalnya lagi belajar gitu? Membantu banget. Ngebantu banget ya. Kemudian media atau alat belajar apa yang kamu gunakan kalau lagi di kelas untuk belajar aksara dan kosakata bahasa Lampung? Kayak misal ada buku, ada video, aplikasi, atau mungkin pakai yang layar itu buku ya. Menurut kamu cara belajar seperti apa yang paling memudahkan kamu untuk memahami aksara dan kosakata bahasa Lampung? Bisa aja kamu ke lingkungan ini, kamu belajar di luar kelas, terus kamu kayak belajar, oh itu pohon gitu, misalnya bahasa Lampungnya pohon apa, misalnya rumput gitu. Rumput itu bahasa Lampungnya apa gitu. Kamu lebih suka yang gimana? Belajarnya sambil relax, santai. Oh, santai. Santai tapi tetap fokus ya. Good. Apakah kamu pernah mencoba belajar aksara atau kosakata bahasa Lampung di luar jam pelajaran? Bagaimana caranya? Biasanya saya kalau di luar mata pelajaran itu saya menghafal kosakatanya Di luar itu ya. Kayak di rumah gitu ya? ya. Di rumah saya Oh, les. Apa harapan kamu untuk pelajaran bahasa Lampung agar lebih menyenangkan dan mudah dipahami? harapannya ya. Iya. Apa kamu maunya belajarnya kayak, oh sesekali kita belajar bahasa Lampung ini kita datang yuk ke museum gitu, atau gimana? Mungkin harapannya untuk sekolah atau ke diri kamu sendiri bisa? Kalau ke diri sendiri sih pengennya biar lancar. Lancar. Terus kalau untuk ke sekolahnya kira-kira apa? Kalau di sekolah ya saya berhadap ke museum. Terima kasih, mungkin itu aja wawancara dari Ibu. Kamu udah tahu belum nama Ibu siapa tadi? Bu Safira. Panggilnya aja Bu Safira gitu. Mungkin itu aja yang bisa Ibu tanyain ke kamu. Kurang lebihnya mohon maaf. Makasih sebelumnya. Mungkin itu aja. Makasih. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dewianti, Ibu dari jurusan Prodi Bahasa Lampung Unila. Boleh perkenalan dulu namanya? Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfaras. Pakai Z. Pakai Dari kelas? 81. Nah, jadi pertanyaan ini disampaikan dengan Ibu, jawab dengan sejujur-jujurnya ya. Jadi kamu tidak perlu takut, jawab seadanya aja. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Oke. Yang pertama, apakah kamu suka belajar bahasa Lampung? Jika suka, apa alasannya?
netral. Netral. Alasannya itu apa, susah dipelajari, tapi yang bikin seneng itu karena bahasa Lampung itu apa, lebih gampang dibacakan, tapi susah diartikan. Jadi kalau dari lafal gitu kita ngebaca seru gitu ya, tapi artinya kamu kurang paham. Kurang baik. Nah, bagian mana dari pelajaran bahasa Lampung yang menurutmu paling sulit? Aksaranya kah, kosakatanya kah, atau ada yang lain? Kosakatanya Sulit. iya. Kosakata. Kira-kira kok kosakata kamu tahu banyak nggak bahasa Lampung? Kurang sih. Kurang. Yang kamu tahu apa aja? Contoh 1, 2, 3 apa? Katanya Kosakata itu misal kata kerja. Kamu bermain apa bahasa Lampungnya? Apa yang kamu tahu? yang kayak ayo bersama-sama main aman. Yo, tahu bahasa Lampungnya? Kosakata kalau biasa aja misal makan, tahu nggak bahasa Lampungnya? Enggak. Sulit ya berarti. Kalau aksara kamu paham? Anak hurufnya kagak nggak? Paham? Lanjut ya. Nah, saat kamu melihat tulisan aksara Lampung, apakah kamu langsung bisa membacanya atau masih bingung? Ceritakan coba pengalaman waktu belajar aksara Lampung. Pas Aksara Lampung. belajar aksara Lampung itu saya kayak kelihatan bingung, Bingung. karena pas belajar itu diajarinnya kayak memang arti dari bahasa Lampung doang, aksaranya itu kayak jarang. Aksara jarang. Kalau kakak kasih contoh nih, ini aksaranya apa? Artinya? Tahu nggak? Enggak apa Ini apa? enggak Enggak. Benar. Kalau ini kak sama kurang. Kita ganti ya. Ini jah. Tapi beberapa kamu bisa. Jangan tegang. Yes. Lanjut ya. Apakah ada huruf atau bentuk aksara Lampung yang menurutmu paling susah diingat atau ditulis? Atau susah semua? Susah semua. Tapi kalau misalkan nulis, misal ibu kasih nih, ada ka, ga, nga gini ya. Kamu bisa nggak nulis kayak nama kamu sendiri, tapi kamu ngeliat contohnya, ngelihat aksaranya bisa. Misalkan Paras gitu. Kalau misalnya ada contohnya gini, bisa nggak tulisnya? bisa Bisa. Kalau nggak ada, kurang. kurang. Lanjut ya. Nah, ketika guru atau Pak Irfan ya, gurunya menjelaskan kosakata baru nih dalam bahasa Lampung, apakah kamu langsung paham artinya atau perlu waktu lama untuk mengingatnya? Perlu waktu lama untuk mengingat. Perlu waktu lama. Biasanya Pak Irfan pernah ya kalau misal belajar kasih nih tulis kosakata pedom, tidur, mengan, makan itu. Ingat nggak kamu? Enggak. Enggak, soalnya Apa? Pak Irfan itu waktu kan 1 jam, Ya. itu kadang jam keseringan jam pas Karena dikit juga ya waktunya ya. Lanjut ya. Apakah di rumah atau di lingkungan kamu ada yang sering menggunakan bahasa Lampung? enggak ada. Enggak ada sama sekali. Di rumah? Enggak ada lah, orang Jawa sih. Mau Jawa sukunya. Dua-duanya. Ayah ibu. Iya. Di sekolah juga enggak ya? Cuma belajar aja bahasa Lampung. Nah, yang ketujuh, media atau alat belajar apa nih? Alat belajar apa yang kamu gunakan saat belajar aksara atau kosakata bahasa Lampung? Ya, seperti buku, video, aplikasi dan lain. Kamu pernah belajar aksara lewat apa aja? Buat Buku. Terus ada lagi? kita buku dong sama Kalau lihat di HP, misal ada poster-poster gitu, pernah nggak? Pernah media sosial ya? Oke.
Nah, yang kedelapan nih, menurutmu cara belajar seperti apa yang paling memudahkan kamu memahami aksara dan kosakata bahasa Lampung? Nih, misalnya kamu belajar, kalau biar kamu ngingat aksara itu tuh kamu belajar seperti apa? Membacanya ulang kah atau menulisnya, mencoba-coba tulis lagi? Membaca secara berulang-ulang. Membaca berulang-ulang. Yang kesembilan ya, apakah kamu pernah mencoba belajar aksara atau kosakata bahasa Lampung di luar jam pelajaran? Misal selain belajar di sekolah, di rumah pernah nggak? Pernah kalau lagi Pernah kalau lagi iseng atau lagi pengen gitu ya? Jarang tapi jarang kalau ada tugas baru ngerjain. jarang bisa ngebantu orang tua. Karena nggak bisa dibantu juga ya. Untuk baca rekaman, waktu bisa 5 menit lagi agar dipersiapkan HP agar dikumpulkan karena masih ada jam ketiga untuk ujian. Jangan lupa ruangan agar dikunci. Setelah itu kita akan pembagian MBG tidak di dalam kelas. Terima kasih. Yang terakhir Yas. Nah, apa harapan kamu untuk pelajaran bahasa Lampung ini agar lebih menyenangkan dan mudah dipahami? Harapannya apa? Pengennya nih belajar bahasa Lampung itu gimana? Pengennya kalau di sekolah waktunya pengen lebih banyak. Waktunya lebih banyak ya. Ada lagi? Cara belajarnya pengen gimana gitu biar lebih paham gimana sih belajar bahasa Lampung selain waktunya lebih banyak. Kamu waktu lebih banyak tidur? Apa? Ya. Harapannya aja, pengennya gimana? Mengajari dengan baik. Mengajari dari gurunya ya. Mengajari dengan baik. Ada lagi? Pengen pembelajaran seperti apa? Misal Pak Irfan pakai medianya video, pernah nggak? Pernah. Pengen nggak belajar yang baru gitu? Pengen banget. Video, misal bermain, apa drama gitu pakai bahasa Lampung, pengen nggak? Pengen banget. Jadi media yang ditambah ya, Cuma kurang jamnya. ya karena jamnya kurang. Oke, makasih ya Yas atas waktunya. Kenalin ya, nama kakak Fadli Nur Asmi dari jurusan Pendidikan Bahasa Lampung dari Universitas Lampung. Sebelumnya kenalin, boleh kenalin. Pakai I atau I? Kita ada penjelasan. Kelas? Oke, mungkin di sini kakak izin tanya-tanya sedikit ya terkait pembelajaran bahasa Lampung di SMP atau 2 Bandar Lampung ini. Nah, mungkin apa sih yang Rizky tuh rasain gitu? Apa sih yang Rizky tuh suka belajar? Apakah Rizky tuh suka belajar bahasa Lampung? Suka. Alasannya apa? Karena apa? Menurut saya bahasa Lampung gampang. Nah, menurut si Rizky nih, bagaimana dari pelajaran bahasa Lampung yang menurut Rizky tuh paling sulit? Entah aksaranya atau mungkin bahasa Lampung sendiri? Bahasa Lampungnya. Bahasa Lampungnya, alasannya apa? Enggak kan susah aja. Susah aja untuk dilafalkan mungkin ya. Kalau aksaranya berarti menurut Rizky gampang ya? Nah, saat Rizky tuh melihat tulisan aksara Lampung nih, apakah Rizky itu langsung bisa ngebaca atau masih bingung atau masih butuh kamusnya gitu? Apalah sedikit. Hafal sedikit. Kalau untuk dari anak huruf, terus dari tanda mati, itu Rizky sudah hafal juga atau masih butuh lihat sana sini? Nah,
apakah ada nih huruf atau bentuk aksara Lampung yang menurut Rizky itu paling susah diingat atau ditulis? Ada. Menurut saya huruf ja. Ja. Ja ya. Dia karena sama seperti huruf A ya, jadi kayak iya. Ketika gurunya Kak Ervan ya menjelaskan kosakata baru nih dalam bahasa Lampung, apakah Rizky itu langsung paham artinya atau perlu waktu lama buat ingat? Langsung paham. Langsung paham. Berarti dijelaskan dengan detail gitu ya. Kalau misalkan jelasin juga sayanya yang nanya. Oh, kamu yang nanya. Oh ya, Rizky itu apakah di rumah atau lingkungan Rizky nih, sekitar Rizky ada yang sering menggunakan bahasa Lampung gitu? Apakah itu bantu kamu dalam Ada sih mama saya. Dia Lampung. kalau ayah? Ayah Sunda. Untuk makanannya semuanya sudah ada di dalam kelas ini. Untuk makan bumbunya semuanya sudah ada yang dalam Baby kelas atau dan anak jaga belajar apa kebersihan yang Rizky gunakan bangsa saat belajar satu aksara bersama dan kawannya. Terima kasih. ada video? Saya biasanya lihat buku angka. Bukunya cuma dari sekolah atau dari Dari luar juga ada. kalau menurut Rizky nih kayak cara belajar yang gimana sih yang paling memudahkan Rizky itu dalam memahami dan belajar kosakata? Cara belajar Biasanya sih saya kalau misalnya belajar itu terus saya tulis berulang kali. berulang dan menghafal. Apakah Rizky itu pernah nih coba belajar aksara atau kosakata bahasa Lampung di luar jam pelajaran kayak di luar sekolah atau mungkin lagi di luar jam pelajaran ini pernah nggak kayak mencoba belajar bahasa Lampung? Pernah. Apa sih harapan Rizky itu belajar bahasa Lampung kayak lebih Dia menyenangkan dan biar kita juga melestarikan bahasa Lampung. dengan cara apa kayak yang Rizky mau? Cara belajar ya baca-baca. Rizky itu yang paling sulit apa sih selama belajar bahasa Lampung? Paling sulit ini sih memahami arti dari ininya bahasa. Tapi tertarik nggak sih apakah kayak cukup menjadi pembelajaran bahasa di sekolah aja atau kayak mau coba untuk kayak biar cinta lah seperti pelajaran. Kenapa? Biasanya sih belum ada waktu sih. Yang mungkin kedepannya supaya lebih menyenangkan ya belajarnya jauh lebih bisa apa ya menangin mungkin kalau dari kakak Kak Fernia sebagai wawancara ini terima kasih sudah mau diwawancara terkait belajar bahasa Lampung di SMA. Kedepannya harapan kakak Rizky lebih mencintai lagi bahasa Lampung dan mencoba untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tabipun. Jadi saya terhormat Profesor Dr. Farida Aryani, Magister Pendidikan, Jamaah Ibu Siska Merita, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu, Anja mata kuliah problematika pembelajaran bahasa Lampung. Didija Sikam izin memperkenalkan diri. Sikam Dewianti, Jamaah NPM 30 Hua. Sikam Fernian Afni, Jamaah MPM 2 Telu. Saya telu 046060. Sikam Safira Maulana, Jamaah NPM 2313 0460 36. Jadi di Dija kelompok Sikam ngaku
observasi jama judul problematika pembelajaran aksara Lampung, kosakata bahasa Lampung di SMP Negeri 40 Kua Bandar Lampung. Buat latar belakang, saya di Dipa SMP Negeri 40 Kua Bandar Lampung Sinji. Ngerupako sekolah negeri saya berdiri sejak 23 April 2020 berlokasi di Jalan Peraya Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Sekolah Sinji didirikan atas dasar kebutuhan masyarakat di wilayah Kota Karang, saya ngemi kepadatan penduduk cukup tinggi, sehingga nayah lulusan SD atau MI di sekitar nih, saya mengalami kesulitan mendapat tempat di sekolah menengah pertama. Jama moto berkarakter, cerdas, berakhlak mulia, SMP Negeri 42 Bandar Lampung berkomitmen. Gua ngejuk layanan pendidikan saya berkualitas bagi seluruh peserta didik di wilayah Teluk Betung Timur kayak sekitar nih. Jadi latar belakang muni bahasa Lampung iji yula bahasa daerah saya ngejadi identitas budaya Provinsi Lampung. Ditetapkan sebagai mata pelajaran muatan lokal wajib berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung nomor 39 tahun 2014. Namun di era globalisasi Sinji, generasi muda semakin jarang ngegunakan bahasa Lampung di dalam keseharian, sehingga penguasaan aksara hat Lampung ke kosakata ini semakin menurun. Di SMP Negeri 42 Bandar Lampung Siji, muni mayoritas siswa berasal anjak keluarga non Lampung, yakdola suku Bugis, sehingga mak ngedok pembiasaan berbahasa Lampung di Nuoni. Saya berdampak adok rendahni kemampuan siswa di kelas. Nah, berdasarkan latar belakang, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Saya pertama, kesulitan apigawo saya dialami siswa di dalam memahami aksara kosakata bahasa Lampung. Saya kedua, faktor api saya nyebabkan siswa kesulitan memahami aksara kosakata bahasa Lampung. Saya ketelu, apa upaya guru di dalam mengatasi kesulitan sina. Nah, berdasarkan rumusan masalah, walaupun tujuan observasi HAM sebagai berikut. Saya pertama, yakdola mendeskripsiko jenis kesulitan siswa di dalam memahami aksara kosakata bahasa Lampung. Saya kedua, mengidentifikasi faktor penyebab kesulitan belajar aksara kosakata bahasa Lampung. Saya ketelu, mengetahui upaya saya dilakukan guru bahasa Lampung di dalam mengatasi kesulitan siswa. Nah, what muni metode penelitian. Jadi, penelitian Sinji, observasi Sinji menggunakan metode observasi. Jama teknik pengumpulan data berupa wawancara langsung, rekam jama catat. Nah, wawancara dilakukan secara terbuka kepada guru bahasa Lampung SMP Negeri 40 Bandar Lampung, yakdola Bapak Irfan Septian, Sarjana Pendidikan, serta telu siswa yakdola Akila Cinta Ramadan, anjak kelas 71, Muhammad Alfaras, anjak kelas 81, Rizky Ridho Saputra, anjak kelas 81. Nah, wawancara iji dilaksanakan pada hari Jumat 5 Juni 2026. Data saya terkumpul dianalisis secara deskriptif. Dari manihan lanjut jama peneliti saya bakhe. Baik, sikam lanjut. DJ sikam haga mempresentasikan hasil wawancara jama guru. Saya di Dipa. Saya diwawancara sina iulah Bapak Irfan Septian, Sarjana Pendidikan. Saya kadu ngajar bahasa Lampung selama 2 tahun, meski latar belakang ini iulah guru seni budaya. Menurut beliau, siswa kadu ngenal huruf induk aksara Lampung, kidang pagun sering keliru, jama anak huruf mati nih. Pada kosakata, siswa hanya dapat paham kosakata sederhana. Kesulitan pada kosakata saya jama kosakata saya jarang tian tengis. Penyebab utama ini ialah lingkungan keluarga. Saya mayoritas suku Bugis sehingga mak ngegunakan bahasa Lampung di mahani. Media saya digunakan muni hanya buku cetak, jama metode ceramah. Diakui mak cukup ngebantu siswa-siswa nih. Beliau berharap media berbasis games atau aplikasi, penambahan buku ajar, serta seminar rutin gue guru bahasa Lampung anjak Dinas Pendidikan. Lanjut. Kemudian hasil wawancara jama siswa, saya pertama sina siswa
Saya gelar nih Akila Cinta Ramadan anjak kelas 71. Jadi berdasarkan hasil wawancara jamaah Akila Sinas, ia gering jam bahasa Lampung ulah bahasa Lampung belajar bahasa Lampung Sinas seru. Ya muni hafal jama semua aksara atau hat Lampung. Ri dapok ngebaca nih. Didukung muni jama lingkungan keluarga nih. Saya Didipa Cinta Iji Muni Yula suku asli Lampung. Nak kidang ki kosakata ni ya pagun menjadi tantangan nih ulah ya harus belajar dengan waktu yang cukup lama untuk memahami artinya. Cara belajarnya muni ya ji santai kidang pagun fokus serta aktif muni ngafal dimahani jama cinta jimuni nutuk bimbel. Kemudian lanjut hasil wawancara siswa saya kedua sina gelar nih Muhammad Alfaraz anja kelas 81. Ki anja Alfaraz inji ia ji bersikap netral kidang pagun mengakui bahasa Lampung sina sulit. Kosakata jadi permasalahan sina anja kosakata nih saya ingin jadi bagian tersulit nih ulah keluarga nih sina berasal anja suku Jawa sehingga makdo penggunaan bahasa Lampung di mahani. Pas yang ninu aksara ia muni pagun ngeluli pagun bingung. Jadi si Alfaraz Inji ia berharap jam pelajaran nih di lebih ko atau di nayah ko media pembelajaran ini lebih beragam. Mungkin sinagawo saya ikam dapok sampai ko ikam lanjut jama presentator selanjutnya. Dari Manihan, sikam lanjut tentang hasil wawancara siswa di DIPA wawancarai, yaitu siswa Rizky Rido Saputra, kelas 81. Ia nyukai bahasa Lampung, ngerasa mudah dimengerti. Namun kosakata sina tetap ngejadi bagian sesulit. Untuk aksara, ia pagun perlu ngeliat referensi catatan di DIPA. Saat nulis ini ia pagun ngeliat. Nah, ibu nih nggunakan bahasa Lampung di mahani sehingga cukup ngebantu. Nah, cara belajar nih dengan ngulang hafalan secara berulang-ulang kali. Lalu anjak hasil wawancara, kesulitan pada aksara berpusat pada anak huruf huruf mati sai mudah tertukar, sementara huruf induk hadu cukup dikenal. Nah, pada kosakata ketiga siswa sepakat bahwa Injilah bagian paling sulit ulah minim nih paparan bahasa Lampung di luar kelas nih. Faktor terbesar tebala nih penyebab kesulitan iulah latar belakang keluarga si non Lampung, saya wat nih Bugis, lalu Jawa, saya nyebab koma kuat pembiasaan di mahani. Nah, ditambah muni keterbatasan media belajar di sekolah. Saya cuma ngandal ke buku cetak, ceramah. Nah, siswa saya berasal anja keluarga penutur bahasa Lampung, gegoh Akila terbukti ngemik kemampuan saya jauh lebih baik dibanding kok kanca-kanca nih. Lalu, buat simpulan, sebagian besar siswa SMP Negeri 40 Hua Bandar Lampung Sina ngalami kesulitan pada anak huruf aksara hat Lampung kosakata bahasa Lampung. Nah, penyebab utama nih ialah lingkungan keluarga saya mak menggunakan bahasa Lampung serta terbatas nih media fasilitas belajar di sekolah nih. Nah, diperlu kok inovasi media pembelajaran saya lebih menarik interaktif. Harapan anja siswa-siswa Sina. Lalu penambahan buku ajar saya memadai. Pelatihan rutin bagi guru bahasa Lampung agar kualitas pembelajaran Sina dapat meningkat secara berkelanjutan. Nah, mungkin Sina anjak pembahasan, kesimpulan, sikam kembali ko jama pemateri selanjutnya. Dari Manihan, jama kanca-kanca, jadi sinalah presentasi anjak HAM, kelompok jama judul nih adalah problematika pembelajaran aksara Lampung kosakata bahasa Lampung di SMP Negeri 40 Hua Bandar Lampung. Jadi saya di DIPA siswa IJ kesulitan lebih sulit dalam mengenal kosakata dibanding jama aksara Lampung Sina. Jadi itulah presentasi anja HAM akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manihan. Dari Manihan. Audio Jungle.